Om Swastiastu sahabat semuanya, selamat datang di Bali Tamer Sekar channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Cukup lama kami tidak memperbaharui informasi proyek tol Gilimanuk Mengui disebabkan beberapa progres telah kami upload, seperti pemasangan patok sementara di Desa Werdi Buano dan Sembung, Kabupaten Badung, pemasangan patok beton di Riang Gede, Tabanan, patok beton di areal tempat ibadah di Desa Selan Bawak, Margo, Tabanan, serta menyampaikan ajakan untuk mengingat kembali bahwa tim persiapan pengadaan tanah proyek ini telah menyampaikan adanya dampak besar tol pada aspek lalu lintas, ekonomi, sosial budaya, spiritual, lingkungan, kesehatan, sebagaimana disampaikan pada saat sosialisasi dan konsultasi publik beberapa waktu lalu. Memperhatikan besarnya dampak yang ditimbulkan dan terus-menerus menyampaikan informasi kepada sahabat warga terdampak dan warga masyarakat Bali serta warga pencinta Bali bahwa kita semua harus siap mengantisipasinya, karena ini adalah suatu yang dipandang harus dilakukan sebagai proyek strategis nasional dan sekaligus sebagai implementasi dari visi Gubernur Bali Nangon Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kali ini kami menyinggung sedikit tentang analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL Tol Gilimanuk Mengui, khususnya tentang strategi dan solusi potensi permasalahan pemasangan patok di tempat persembahyangan. Melihat dan mendengar penuturan warga yang areal tempat persembahyangannya telah dipasangi patok, serta penuturan warga yang menolak pemasangan patok yang sama, membuat kami berusaha menelusuri sekilas kajian mengenai AMDAL mega proyek triliunan ini. Dan ternyata sahabat, kami tidak menemukan rumusan tersendiri mengenai hal itu. Entah karena hal itu belum atau memang tidak terpikirkan, karena Lembaga Parisade Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat tidak duduk dalam tim persiapan pengadaan tanah. Meskipun demikian, bukan berarti petugas proyek bisa begitu saja melakukan pekerjaannya memasang patok di tempat ibadah seperti di sanggah atau merajaan, tetapi wajib menghormati dan mentaati aturan, prosedur dan upacara yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak terbayangkan seperti yang terjadi di Nusa Dua. Ini penting disampaikan karena sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan setiap langkah kegiatan proyek pemerintah harus dibuatkan rumusan strategi dan solusi terhadap hambatan pelaksanaan di lapangan. Ini sangat perlu, terlebih proyek multi triliun ini berdampak pada banyak sanggah atau kerajaan warga terdampak. Bahkan ada juga pura dadia yang usianya sudah puluhan tahun, yang tentunya sangat sensitif dan berisiko secara skala dan niskala. Sahabat sekalian, kami melalui kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada sahabat semua yang telah berkontribusi dalam bentuk menyampaikan informasi faktual progres proyek Tol Gilimanuk Mengui di lapangan melalui komentar di kolom komentar. Bagi kami hal itu tentu sangat berarti dan sangat penting. Informasi yang disampaikan oleh sahabat ada cukup beragam. Ada tentang pemasangan patok sementara, pemasangan patok beton di Pekutatan,
pemasangan patok kuning di Desa Werdibuano dan Desa Sembung Mengui Bandung, serta sikap tegas salah seorang sahabat menolak pemasangan patok di areal Sanggah atau Merajan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dan tidak ada kejelasan gambar trase tol serta batas waktu berapa lama lahan itu akan dibebaskan. Di luar informasi tersebut, ada juga informasi soal pengeboran tanah di Slemadeg Barat dan sebagainya. Komentar yang disampaikan sahabat memberi indikasi kalau saat ini tidak ada lagi keraguan terhadap lanjut atau tidaknya proyek tol ini. Yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan tentang percepatan pengerjaan proyek serta ganti kerugian. Ini terlihat dari lebih dari 10 pertanyaan berikut, seperti pertama, kapan ganti kerugian dicairkan? Kedua, berapa nilai ganti kerugian yang diberikan? Ini per are misalnya. Yang ketiga, apa saja yang nantinya diberikan ganti kerugian? Keempat, siapa yang menerima ganti kerugian? Kelima, bagaimana dengan sisa tanah yang tidak terdampak langsung? Keenam, lahan yang dipasangi patok beton apakah sudah menerima ganti kerugian atau belum? Ketujuh, mengapa pemilik lahan tidak pernah diundang dan tidak diberitahu ada pemasangan patok? Kedelapan, dari seksi berapa proyek mulai dikerjakan? Apakah tetap di seksi 2 atau mulai seksi 3 karena patok lebih banyak sudah terpasang di seksi 3? 9, setelah patok apa yang tahapan yang akan dilakukan? Kemudian yang ke-10, kapan patok di seksi 1 dan seksi 2 dipasang? Seksi 1 itu adalah Gilimanuk Pekutatan, seksi 2 adalah Pekutatan Antosari. Kemudian 11, kapan pengukuran tanah warga itu dilakukan? Ke-12, yang benar itu ganti kerugian atau ganti untung? Dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan oleh warga. Ini menandakan warga benar-benar ingin mendapatkan informasi-informasi yang terang. Dalam video ini kami mencoba menyampaikan tahapan setelah pemasangan patok, dan pada video berikutnya nanti kami mencoba menjawab pertanyaan seputar ganti kerugian. Perlu kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan ini bukanlah sebuah jadwal, namun untuk berbagi pengetahuan mengenai tahapan setelah pemasangan patok tanda batas dan tahapan pembayaran ganti kerugian yang mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Sahabat sekalian, video ini memang agak panjang, tapi mari kita ikuti karena ini sangat penting. Pada tahap setelah pemasangan patok ini ada tahap yang sangat penting yang akan menentukan data yang dijadikan dasar penentuan ganti kerugian. Pemasangan patok tanda batas yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan lahan, yakni dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga, belumlah termasuk tahap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan ruas tol Gilimanuk Mengui ini. Pemasangan patok ini masih merupakan bagian dari tahap persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Alur prosesnya adalah seperti ini. Setelah pemasangan patok tanda batas dilakukan, Direktorat Jenderal Bina Marga selaku instansi yang memerlukan tanah membuat surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah. Surat pernyataan tersebut menjadi salah satu dari 6 syarat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah yang diajukan Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Kepala BPN selaku perwakilan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN di Provinsi Bali. 5 syarat lainnya adalah keputusan penetapan lokasi. Ini sudah diterbitkan pada bulan Maret 2022 yang lalu. Kedua, dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ini sudah juga. Dokumen awal sudah disiapkan sebelum tahap sosialisasi. Yang ketiga, data awal pihak yang berhak
dan objek pengadaan tanah. Keempat, data awal masyarakat yang terkena dampak. Dan kelima, berita acara kesepakatan pengadaan tanah untuk ruas jalan tol yang dicapai pada saat dilaksanakannya konsultasi publik. 3 yang terakhir dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah pemerintah Provinsi Bali pada saat sosialisasi proyek tol Gili Manuk Mengui itu bertempat di Wantilan Desa ya, ataukah di Balai Pertemuan Desa yang terdampak tol, dan konsultasi publik itu dilakukan di beberapa wantilan atau tempat pertemuan besar di 3 kabupaten, Tabanan, Badung, dan Jembrana. Apabila sahabat terdampak sudah tercatat di lahannya ada bangunan ini dan itu, ada tanaman ini dan itu, ada tempat ibadah, ada tempat usaha dan sebagainya, itu disebut data awal. Itulah yang dihimpun oleh tim persiapan pengadaan tanah. Data itu belum final, sahabat. Jadi itulah data awal yang menjadi satu entry data bahwa seperti ini keadaannya, seperti ini kemungkinan persoalannya, seperti ini kemungkinan risikonya, dan tim menyiapkan suatu rencana tindak pengendalian permasalahan, merencanakan suatu bentuk intervensi bagi cara masuk, bagi cara menyelesaikan masalah atas kondisi kendala yang mungkin timbul di lapangan. Nah, demikian. Kita lanjutkan ya, sahabat. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bina Marga selaku instansi yang memerlukan lahan atau tanah menyampaikan penjelasan tentang permohonan pelaksanaan pengadaan tanah di hadapan Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Kepala BPN Provinsi. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Kepala BPN membuat berita acara penerimaan permohonan. Namun jika dinyatakan belum lengkap, dokumen dikembalikan untuk diperbaiki. Dalam hal permohonan pengadaan tanah diterima, Kakanwil Agraria Tata Ruang Kepala BPN Provinsi, dalam ini Provinsi Bali tentunya, membentuk tim pelaksana pengadaan tanah paling lambat dalam 5 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, tim pelaksana pengadaan tanah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pengadaan tanah paling sedikit meliputi 10 hal berikut. Perhatikan baik-baik. Pertama, membuat agenda rapat pelaksanaan. Kedua, membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan. Ketiga, menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan memberikan job description, pembagian tugas. Keempat, ini nih sahabat, memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. Kelima, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Keenam, menyiapkan langkah koordinasi pelaksanaan. Yang ketujuh, menyiapkan administrasi yang diperlukan. Kedelapan, mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah. Kesembilan, menetapkan penilai. Menetapkan penilai ini dimaksudlah tim penilai independen atau tim appraisal. Dan 10, membuat dokumen hasil rapat. Di sini seperti di awal sampaikan ada persoalan pemasangan patok dan sebagainya tadi, sudah sangat jelas disampaikan bahwa dalam aturan ini ya, petugas di lapangan itu tidak boleh seenaknya
Ya, ada poin 4, 5, 6, dan 7. Ya, sahabat bisa ulang ya untuk cek poin 4, 5, dan 6, dan 7. Semua rumusan persiapan itu dituangkan dalam rencana kerja yang sedikitnya memuat 6 hal. Pertama, rencana pendanaan pelaksanaan. Kedua, rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan. Ketiga, rencana kebutuhan tenaga pelaksana. Keempat, rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana. Kelima, inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan. Dan 6, sistem monitoring pelaksanaan. Di sini juga sudah ditegaskan aspek intervensi dan alternatif solusi faktor penghambat. Kita berharap berbagai potensi masalah telah dirumuskan dengan bagus dan benar-benar dilaksanakan nantinya, sehingga kasus pembebasan lahan yang ada tempat ibadahnya itu tidak terulang seperti di Nusa Dua tanggal 2 Agustus 2022 yang lalu. Tak tahu Pancasila, tak tahu yang akan mengutuk siapa yang melakukan ketidakadilan di negara ini. Sahabat sekalian, dalam melaksanakan kegiatan penyiapan pengadaan tanah, Kanwil Agraria, Kepala BPN Provinsi, membentuk satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dalam waktu paling lama 5 hari sejak dibentuknya tim pelaksana pengadaan tanah. Satuan tugas itu terdiri dari Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik, objek pengadaan tanah, dan Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Satgas A dan Satgas B melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan pertama, menyusun rencana jadwal kegiatan. Kedua, penyiapan bahan. Ketiga, penyiapan peralatan teknis. Keempat, koordinasi dengan perangkat kecamatan dan lurah atau kepala desa atau nama lain. Kelima, penyiapan peta kerja. 6. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui kepala desa atau lurah atau nama lain. Bisa saja melalui bendesa adat atau perjurunya. Ketujuh, pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data pihak berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak objek pengadaan tanah. Sahabat, ini penjelasan lebih lanjut. Satgas A melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan. Sekali lagi, Satgas A melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan meliputi pertama, pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini adalah lokasi lahan yang terdampak proyek tol di satu wilayah, misalnya di desa Sembung. Berapa yang terkena dampak? Jadi itu diukur secara keseluruhan. Kemudian kedua, pengukuran dan pemetaan bidang per bidang. Jadi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengukuran dan pendaftaran tanah. Ini mengacu pada pengukuran lahan milik warga terdampak. Jadi ada pengukuran luas keliling sekian hektar, sekian luasan, dan ada bidang per bidang. Nah, hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan Satgas A
dituangkan dalam peta bidang tanah. Peta bidang tanah ini adalah dokumen dan ditandatangani oleh Ketua Satgas A. Peta bidang tanah inilah, ya sekali lagi, peta bidang tanah inilah yang digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak, bukan sertifikat hak milik yang dikumpulkan. Selanjutnya Satgas B. Satgas B melaksanakan tugas pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah paling kurang meliputi 9 hal, sahabat. Yang pertama, nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak. Kedua, nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak. Yang ketiga, bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah. Ini bisa sertifikat, HGB, perjanjian kontrak, ya, berupa bangunan misalnya, hak guna pakai, dan sebagainya, yang merupakan bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah itu. Yang berikutnya adalah letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang, NIB. Kelima, status tanah dan dokumennya. Status tanah itu hak milik atau dari tanah kontrak atau tanah negara, tanah wakaf, atau tanah duwe pura. Pada video kami di beberapa waktu lalu yang berupa live dari pengarahan Kepala Kantor BPN Kabupaten Tabanan sudah menyampaikan hal itu. Yang keenam, sahabat, jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ketujuh, pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 8. Pembebanan hak atas tanah, itu dibebankan kepada siapa? Bebankan misalnya ada beban hutang, terikat dan sebagainya. Misalnya kepada bank, kepada koperasi dan sebagainya. Dan 9. Ruang atas dan ruang bawah tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah oleh Satgas B dibuat dalam bentuk dokumen daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas dan digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. Jadi yang benar istilahnya bukan ganti untung, tetapi ganti kerugian. Sahabat jangan terpengaruh. Banyak pejabat ya, yang kami dengar langsung pada saat konsultasi publik mengatakan itu ganti untung. Dalam istilah resminya itu tidak ada ganti untung. Yang ada adalah ganti kerugian. Melihat hal-hal seperti ini. Saya lanjutkan. Satgas A dan Satgas B menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Namun dalam hal tertentu dapat melakukan tugas lebih dari 30 hari karena apa? Keadaan tertentu, hal tertentu yang dimaksud itu misalnya terdapat permasalahan kondisi fisik lahan. Meliputi pertama, belum terpasangnya tanda batas bidang tanah atau patok. Kedua, kondisi topografi di lapangan perlu penanganan khusus. Dan ketiga, objek pengadaan tanah itu lokasinya lintas desa atau kelurahan atau kecamatan. Kondisi khusus kedua, terbatasnya sumber daya manusia. Ketiga, belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. Dan 4, masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak.
Informasi dari sahabat bahwa Satgas A dan Satgas B telah menjadwalkan atau telah dijadwalkan melakukan tugasnya pada 23 Agustus lalu di Selan Bawak. Padahal tanda batas lahan warga pada saat itu belum terpasang. Kemungkinan besar disebabkan karena ada kompromi dan koordinasi dari para pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama melakukannya lebih awal, ya, sebelum patok tanda batas itu semua terpasang, yaitu pemasangan tanda batas dan pengukuran dilakukan bersamaan. Itu sebabnya warga terdampak diminta untuk mengumpulkan sertifikat ke kantor kepala desa sebelum dilakukannya pengukuran oleh Satgas A maupun Satgas B. Ini terjadi juga di Selamadag Timur. Kami dapat informasi dari Jilijih di Desa Megati. Dengan demikian maka terdapat penghematan waktu dan tenaga, dan sahabat tinggal menunggu hasil inventarisasi dan identifikasi itu nanti. Ada pengumumannya. Hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B akan diserahkan oleh ketua masing-masing Satgas kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Lantas bagaimana? Mungkinkah itu akan terjadi penolakan atau mungkinkah ada perbedaan? Mungkin saja. Ya. Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan. Jadi diumumkan dulu. Ya, tadi kan sudah disampaikan 30 hari, misalnya lebih. Nah, nanti diumumkan. Nah, sejak diumumkan itu dihitung 14 hari kerja. Itu boleh melakukan keberatan ataukah melakukan klarifikasi. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi diterima, maka ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan atau daftar nominatif jika keberatannya diterima. Verifikasi dan perbaikan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi itu. Ini cukup lama, sahabat. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan tahapan itu sepertinya tidak seperti yang dibayangkan. Kok lama? Kami sudah seperti ini, ya, seperti menggantung dan sebagainya. Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara, perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi. Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak, ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara penolakan. Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Ya, misalnya ada yang keberatan, mengajukan keberatan, ditolak, mana yang dipakai untuk penilaian ganti rugi nanti? Yang digunakan itu adalah pengumuman. Kita bahas pada video berikutnya barangkali nanti ya. Nah, demikian dulu update informasi kami kali ini, yang tentunya sangat-sangat penting untuk sahabat ketahui, perhatikan dan lengkapi, terutama bagi sahabat warga terdampak. Simak baik-baik informasi yang kami sampaikan ini, jika perlu putar berulang-ulang agar tidak salah penafsiran karena akan berdampak pada penentuan ganti kerugian. Pada berikutnya kami akan uraikan tentang tahapan ganti kerugian, mungkin ada beberapa video nanti yang kami coba sedetail mungkin mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Itu yang dijadikan patokan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya tentang penggunaan tol Gilimanuk Mengui ini. Sampai jumpa dan kami tutup video ini dengan Para Masanti.
Om Santi 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 Om.